Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama melaksanakan telaah malam Ramadan. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Saudara sekalian, Islam dihadirkan oleh Allah sebagai satu-satunya, bukan salah satu. Jadi satu-satunya pilihan yang kita tidak punya pilihan kecuali mengikuti pilihan Allah. Apa yang dimaksudkan? Sistem perlindungan, proteksi terhadap bahaya-bahaya. Kalau boleh dipetakan, di dalam ajaran Islam itu ada bahaya internal, bahaya eksternal. Nah, kebanyakan manusia mewaspadai bahaya itu dari satu arah saja. Terbukti sering kita mengucapkan digoda setan, disesatkan setan. Sehingga satu sisi ini tidak banyak diwaspadai. Apa itu? Bahaya internal yang murni tanpa setan, manusia itu bisa tersesat. Apa itu? Hasrat keinginannya. Orang ingin tidak ingin itu tidak perlu digoda, karena naluri ya. Maka setan itu hanya menawarkan alternatif, pilihan, ini loh jalan keluarnya untuk memenuhi hajat keinginannya. Atau kita ada sesuatu yang tidak kita inginkan, namun bukan semua cara dipakai. Yang penting yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi pada diri kita. Nah, sehingga dalam masalah ini Allah menegaskan di dalam surah Ibrahim. Jadi setan itu menggugat kepada manusia. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Jadi setan itu menegaskan saat diputuskan perkara di mana kesadaran manusia semakin tua, ya, tidak seperti kesadaran waktu kita lahir beranjak dewasa. Jadi nanti manusia itu semuanya pinter, semuanya tahu, yang asalnya tidak tahu jadi tahu. Tidak pernah melihat malaikat, melihat malaikat. Tidak melihat neraka, jadi melihat neraka. Karena apa? Ketajamannya itu tambah tua nanti. Disebutkan dalam Al-Quran, fakashafna anka ghita'aka fabasharukal yawma hadida. Jadi pada saat kematian itu tabir-tabir, sekat-sekat yang menutup pandangan kita, ya, itu nanti dibuka. Jadi pandangannya teramat tajam. Alam kubur ternyata ada ya. Seperti halnya alam rahim. Nah, di sananya tersentak kesadaran itu. Diputuskan nanti di sana itu. Jangan sampai kita sadar justru di hadapan neraka.
Justru kalau kesadaran kita hari ini dibentuk mulai sekarang sehingga tidak kaget gitu. Apakah setan mengatakan apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah itu sudah memberikan janji-janji dan semua janji Allah itu dibenarkan. Terbukti hari ini kan, tidak usah kubur, tidak usah akhirat. Orang yang tidak mengikuti ajaran Islam itu sumpah. Buktinya apa? Hari ini bertempur itu kan sumpah ya. Padahal negara-negara kaya itu ya. Ya, jadi mesin-mesin perang itu kaya itu. Yang seharusnya dengan kekayaan bisa berbagi, bisa melindungi. Dengan kaya tambah miskin, jiwanya tambah kikir. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang dibebaskan, dilindungi dari kikirnya jiwa, faulaika humul muflihun. Mereka lah orang bahagia. Nah, manusia kan mencari kebahagiaan kan? Tapi tidak semua cara diizinkan oleh Allah. Maka fa'akhlaqtukum, kalau Allah janjinya semuanya dibenarkan, ya, aku pun mengingkari semua janji-janji. Di dalam perintah setan itu kan janji selamat, larangan setan itu ancaman, sehingga kita melupakan cara peringatan Allah. Ini ya. Mana yang diikuti? Yang penting senang semua cara atau satu-satunya cara? Terbukti hari ini manusia yang penting senang, cara diabaikan. Hadirin, Allah itu bisa membahagiakan orang miskin tanpa dikasih dunia. Ini ya. Sebaliknya Allah itu mampu menyengsarakan orang kaya tanpa kekayaannya dicabut. Terbukti hari ini yang perang itu negara-negara kaya itu. Berarti apa? Sengsara kan? Tercekam, merasa takut. Itu menunjukkan apa? Hari ini sudah terbukti. Nah, makanya wa makana li 'alaikum min sultan. Saya tidak punya kuasa menyesatkan kamu, tidak kuasa. Jalannya beda kok. Kalau kamu mengikuti jalan saya, tidak usah digoda, sudah mengikuti jalan kok. Masa perlu digoda? Jadi setan jangan berkhayal kita tiap hari digoda, enggak. Dipasang jebakan, kalau sudah dijebak, sudah enggak usah digoda. Dikasih masa depan, bukan masa depan yang sebenarnya. Itu ya, dikasih cara, bukan cara yang sebenarnya, enggak usah digoda. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, maka naliya alaikum min sultan. Di mana wewenang saya, kata setan? Illa anta utukum. Wewenang saya itu hanya mengajak. Allah punya larangan, oh jangan, larangan saya itu yang paling menyelamatkan. Allah punya perintah, setan punya perintah, perintah ini yang sebenarnya ternyata palsu kan. Tidak usah kubur, tidak usah akhirat, kepalsuan dibongkar hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kebahagiaan itu diraih bukan dengan semua cara. Kebahagiaan tenang itu hanya diraih dengan caranya Islam. Maka fala talumuni, nanti di rumah dibuka lagi lah. Jangan kau salahkan saya, jangan kau menuduh saya terus. Ini ya, walumu anfusakum, salahkan diri kamu. Anfus itu diri kamu. Ketika kita bicara diri, apa sih? Rumah saya, anak saya, istri saya, harta saya, keakuan, ini bahaya. Coba bahasa Al-Quran ini, ihdina, bimbinglah kami, bukan ihdini. Karena kita punya orang dekat, yang orang dekat itu kita akan mencurahkan pembelaan, cinta, kasih, yang ini potensial apa? Melupakan Allah. Sehingga Nabi mengatakan hubbuka syai'i, cintamu kepada sesuatu, nggak usah digoda setan, tu'mi wa tusimmu, itu cenderung menulikan, cenderung membutakan. Sehingga apa? Membabi buta kan? Babi itu kenceng, tidak ada cara lain, kenceng ini. Makanya kalau direm force ini, caranya cuma itu saja. Padahal Islam itu kenceng kita ini kepada Allah. Tujuan kita Allah, masa depan akhirat yang di sana sehari 1000 tahun. Makanya hadirin rahimakumullah, walumu anfusakum, salahkan diri. Nah, makanya ajaran Quran itu sebuah kemasan-kemasan, senang dikemas dengan syariat. Kamu punya senang, saya juga punya senang kok.
Di mana senangnya Allah? Larangan Allah itu Allah senang kalau kamu tinggalkan. Perintah Allah itu senang kalau kamu jalani. Yang disebut ridho itu. Ridho itu senangnya Allah. Itu ya. Hidup ini mencari ridho. Bagaimana Allah itu senang? Bukan senang saya jalani, tidak senang tidak saya jalani. Makanya kebutuhan jasad di Ramadan ditinggalkan ini. Yang seharusnya makan, tidak makan. Padahal halal itu. Jadi haram kalau ada waktunya belum sampai untuk makan. Itu menunjukkan apa? Di bawah perut ini ada nafsu. Yang ini kalau dikenyangkan, nafsu di bawah perut bangkit. Di sini hadirin rahimakumullah, itu tidak bisa ditinggalkan, tapi dikasih kemasan. Itu ya, apa kemasannya? Syariat itu tadi. Sehingga syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan Quran. Yang Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk jadi orang. Linnas itu untuk manusia. Jadi jangan kita punya khayalan apapun yang jauh dari Islam bisa jadi orang. Posturnya orang, tapi gelagat jiwa nalurianya itu bukan orang. Buktinya apa? Hari ini hutan dunia jadi belantara. Buktinya apa? Yang satu diternak ini menjadi binatang buas. Perang-perang itu sebuas-buas binatang, ya caranya monoton. Kalau macan yang menerkam, mengejar, menggigit. Ada macan ternak kambing. Kalau musim dingin tidak usah berburu, tinggal merekam. Tidak ada teknologi. Teknologi itu urusan kita. Kamu lebih tahu cara mempermudah hidup. Sekarang apa? Masalah agama itu urusan Allah. Pandangan hidup dari mana, untuk apa, kemana, bagaimana cara menyelesaikan problema hidup. Tidak bisa dengan teknologi. Itu yang menurut Rasulullah, amma fi umuri dunyakum fa antum a'lamu bi. Urusan teknis kau jauh lebih tahu. Bisa dibuktikan, hidup di pedalaman, ngerti tanaman herbal. Ketika di kota diuji lah benar itu untuk kesehatan. Siapa yang ngajari? Malah kadang-kadang dokter kota belajar ke pelosok itu, ini tanaman herbal. Lalu ditulis maksudkan karyanya, ya nakalan ini. Tapi wa amma fi umuri dinikum, masalah pemahaman untuk apa kamu hutan linnas itu wilayah saya itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi agama itu bagaimana cara hidup, bukan bagaimana supaya hidup ini mudah. Satu contoh ya, manusia itu tidak kebal terhadap setan. Ini ya, kadang-kadang kita itu kan gini, leluhurnya baik, keturunannya jadi baik, belum tentu. Leluhurnya penjahat, anaknya buruk, belum tentu. Maka Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair. Nabi, manusia terbaik itu siapa? Yusuf. Jadi Rasulullah ingin memberikan satu gambaran bagi kita. Itu tinjauan umum kan? Yusuf sih. Kenapa Nabi? Wa Nabiullah, dia Nabi Allah. Bukan dia orang terkaya, dia orang terpandai, enggak. Seorang nabi itu dikawal malaikat itu. Ibnu Nabiillah, putranya Nabi Allah, Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Ibnu Nabiillah, putranya Nabi Allah dari jalur Ishak alaihissalam. Siapa Nabi Ishak? Ibnu Nabiillah, putranya Nabi Allah dari jalur mana? Nabi Ibrahim. Jadi kakek buyutnya itu orang-orang darahnya bersih, tidak kecampur haram. Tapi apa yang terjadi? Disebutkan dalam surat Yusuf, ini Quran, Al-Quran. Surat Yusuf itu surat satu-satunya yang membicarakan Nabi Yusuf. Kalau nabi-nabi yang lain kan dibahas semua surat. Dan itu untuk Nabi Muhammad SAW, surat Yusuf itu diturunkan. Ini loh gambaran kamu. Nabi Yusuf itu dijebak untuk zina, bukan mencari jebakan loh ya. Dijebak itu. Wa ghulliqatil abwab, pintu-pintu tertutup. Dirancang untuk zina. Siapa yang merancang itu? Wanita bangsawan itu. Bukan wanita jalanan, bukan. Ini ya. Hadirin, suasana batinnya gimana? Suasana lingkungan, suasana batinnya gimana? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha tertarik, Yusuf tertarik. Sama-sama tertarik. Hamma itu keinginan kuat untuk melakukan. Sama-sama tertarik. Tapi di situ dikecualikan. Iya.
Laula ar-ra'a burhana rabbi, andaikan Yusuf tidak melihat langsung garansi-garansi burhan, bukti-bukti kuat garansi Allah di dalam ibadah Islam. Jadi burhan itu bukti kuat garansi kalau kamu menjalani larangan itu lemah kamu itu. Jadi kelemahan di sana. Kalau kamu menjalani perintah kuat. Pak, gampang buktinya, yang mengalahkan Uni Soviet itu bukan Amerika, Mujahidin Afghanistan. Mujahidin Afghanistan itu bukan negara, itu kelompok perlawanan. Yang mengalahkan NATO itu siapa? Taliban. Taliban itu bukan negara, kelompok perlawanan, faksi perlawanan. Yang mengalahkan Israel hari ini siapa? Bukan negara Palestina. Negara Palestina itu sudah pro Barat. Jadi operasional pemerintahan Mahmud Abbas itu didanai Uni Eropa. Bisa melawan Israel? Tidak bisa. Teknologi mesin perang yang paling maju itu Israel. Ya, akademi militer terkenal itu Israel. Boleh dikatakan seluruh perwira dunia itu pernah sholat di sana, pernah dididik militer di sana. Siapa yang mengalahkan? Hamas. Kenapa Hamas? Sistem perlindungannya itu Allah. Yang mengendalikan itu larangan Allah, yang mengendalikan itu perintah Allah. Itu kekuatan power. Jauh sebelum Vietnam, jauh sebelum Afghanistan, negeri kita pernah mengalahkan PKI. Siapa? PKI 48 itu Uni Soviet, PKI 6665 itu RRT. Siapa yang mampu mengalahkan? Bukan tentara, itu faksi perlawanan umat Islam. Masa nggak percaya? Buktinya ada. Maka Nabi Yusuf waktu itu melihat bukti nyata bahwa ibadahnya itu muncul saat kondisi kritis. Fastabaqal bab, maka berlari menuju pintu. Yang satu ingin membuka pintu Nabi Yusuf, yang satu ingin menutup pintu. Kalau sekarang ketemu suaminya, ya di depan pintu ada suaminya, Masya Allah kaget. Dibuka fakta itu, diputar balik fakta. Hukuman apa yang patut bagi orang-orang yang ingin mencederai istri kamu? Dipenjarakan Nabi Yusuf. Orang benar dipenjarakan tuh ya. Lalu kalau tidak ada akhirat gimana? Harus ada akhirat. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi Yusuf saat lolos itu mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak mampu membebaskan saya dari tekanan jahat nafsu saya. Saya tidak pernah punya klaim saya selamat dengan diri saya. Itu Nabi Yusuf. Hadirin rahimakumullah, sampai di situ Nabi Yusuf. Saya tidak bisa membebaskan diri saya dari tekanan nafsu saya ini. Illa marrahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dirahmati Allah akan dimunculkan kelembutan di dalam batinnya. Itu ya. Kalau lembut, iya, bisa patah, enggak bisa patah. Kalau kasar-kasar itu akan patah. Dan ajaran orang kafir itu menciptakan jiwa-jiwa yang kasar, bukan jiwa yang lembut. Coba Nabi itu bagaimana? Nabi itu orang pilihan Rasulullah, orang pilihan kan. Sampai Nabi mengatakan, la aqulu ana khair min Yunus ibni Matta. Saya itu loh belum pernah terucap. Berarti hatinya tidak ada itu. Itu ya, hatinya saja. Aku lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Oh gitu ya. Siapa Nabi Yunus? Nabi Yunus itu Nabi yang paling sumpah. Ya ditolak dakwah, ingin cari lahan dakwah baru, lari tanpa izin Allah dihukum, ketemu sumpah. Maka satu-satunya jalan perahu yang syarat penumpang itu harus ada pengurangan penumpang. Siapa yang dikurangi? Nabi Yunus. Ketemu sumpah lagi kamu. Di laut belum selesai, bukan mati, ditelan ikan. Sumpah di dalam perut ikan. Itu perjalanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dibawa ke palung laut yang paling dalam. Itu Nabi itu. Di sana bersujud kepada Allah. Ya Allah, sa'aj'alu laka masjidan haitsu lam yaj'al ahadun. Aku bikinkan sebuah masjid yang tidak ada seorang manusia yang membuat masjid seperti saya. Di dalam perut ikan dia sujud kepada Allah. Rasulullah sujud di mana? Saya sujud di tempat yang paling tinggi. Saya tidak tahu mana sujud saya, di tempat arsana atau sujudnya Nabi Yunus yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Itu manusia yang lentur. Kalau kita ini menghadap kepada yang maha lembut,
yang melarang itu yang maha lembut, yang merintah itu yang maha lembut. Maka la'allakum tattaqun, supaya kamu terjaga. Terjaga dengan apa? Dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini membawa perubahan positif bagi sisi kejiwaan kita, terutama negeri kita yang hari ini bertubi-tubi masalah-masalah, banyak lembaga kontrol tapi tambah tidak terkontrol. Kenapa? Lembaga kontrol itu bikinan manusia, bukan lembaga kontrol yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem pengendalian bukan dari Allah, tidak akan selamat. Dan seluruh ajaran Islam itu menciptakan sistem pengendalian di dalam diri manusia. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.